Hmm. Ada apa, Pak? Ini Aduh, Pak, kok kayaknya lagi kesel koreksi. banget ya. Lagi koreksi. Anak Oh, udah koreksi. belum ngerti, Pak. IPA, Pak. Mm-mm. Materi apa, Pak? Klasifikasi nih, Pak. Klasifikasi. Klasifikasi apa, Tentang Pak? materi dikotil monokotil. Dikotil mau. Masih Oh iya, saya banyak pernah yang ini. salah ini kayaknya. Oh, salah. Mm-mm. Intinya mereka belum mengerti kali ya? Belum. Oh, padahal bagaimana? Sudah Bapak Ya sudah saya jelaskan Jelaskan. berkali-kali, tapi belum paham juga yang Materi itu. materi ciri-cirinya itu. Padahal sudah diterangkan berkali-kali. Oh, Pak, saya ada ide, Pak. Bagaimana nanti IPA Bapak kolaborasi dengan saya informatika? Maksudnya, Pak? Maksudnya begini, Bapak materi yang kurang paham tadi anak apa, Pak? Monokotil, Monokotil. ya. Nanti saya akan membawakan materi monokotil dikotil di pelajaran saya. Jadi kita kolaborasi. Nanti saya gabungkan dengan menggunakan Google Lens dan juga searching. Kebetulan Pak, kita punya hutan sekolah. Itu kan laboratorium hidup Pak ya. Nah, nanti mereka akan terjun ke hutan sekolah, mereka akan bereksplorasi dan benar-benar merasakan mana dikotil, mana sih tumbuhan monokotil. Gitu Pak ya. Jadi boleh, lebih Pak. gitu Pak ya. Menarik tuh. Oke, setuju. Setuju Bapak ya? Setuju. Oke, baik. Terima kasih. Oke, baik anak-anak. Sekarang untuk memulai pembelajaran, silakan seperti biasa, yaitu kita berdoa dulu. Silakan ketua kelas. Siap. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan berdoa, anak murid sudah mempraktekkan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, yaitu beribadah. Minggu lalu kita belajar tentang literasi digital. Kita akan masuk ke pertemuan 5. Ya, di pertemuan 5 ini kita masih menggunakan tema atau belajar temanya sama, literasi digital. Hanya pertemuan kali ini kita berkolaborasi dengan pembelajaran mata pelajaran IPA, yaitu mengenal tumbuhan monokotil dan dikotil. Pernah dengar nggak? Pernah. Monokotil itu apa sih? Silakan. Oke, silakan. Oriza, monokotil adalah tumbuhan yang berbiji satu. Betul nggak? Tepuk tangan. Dikotil siapa? Ayo. Oke. Ya, Kansasia silakan. Dikotil. Tumbuhan yang bijinya memiliki 2 keping biji. Tumbuhan yang memiliki 2 keping biji. Betul. Tepuk tangan. Tujuan pembelajaran di pertemuan 5 ini adalah kita punya hutan sekolah. Iya kan? Nah, kita akan menggunakan atau memanfaatkan hutan sekolah sebagai laboratorium hidup. Ya, untuk belajar karakteristik tumbuhan. Untuk literasi kita, gunakan aplikasi yang ada di handphone kalian, yaitu adalah Google Lens. Ya. Oke, coba. Yang sudah pernah menggunakan Google Lens siapa? Silakan. Ya, banyak sekali. Siapa? Silakan. Wah, silakan. Ya, Azima. Pernah pakai Google Lens? Oke, kamu gunakan buat mencari apa? Biasanya mencari gambar yang kita tidak ketahui. Oke, terima kasih. Tepuk tangan Azima. Biasanya saya memakai Google Lens untuk men-scan QR, Pak. Pernah memakai Google Lens untuk men-scan tumbler teman saya karena saya tertarik. Tumbler. Tepuk tangan. Apa itu monokotil dan dikotil? Ya. Monokotil ciri-cirinya adalah biji berkeping satu. Yang kedua, akar serabut. Menyebar dia. Serabut itu maksudnya gampang dicabut. Kita menambahkan contoh di monokotil? Oh, ya silakan. Contoh monokotil apa yang lain selainnya di situ? Tumbuhan kangkung sama jagung. Kangkung dan jagung. Benar nggak? Betul. Tepuk tangan dong. Tumbuhan jenis dikotil mempunyai ciri-ciri biji berkeping 2. Kemudian akarnya tunggang. Ya. Tulang daun menyirip atau menjari. Ya. Pohon beringin dan pohon durian. Oke, pohon beringin dan pohon durian. Bagaimana? Betul nggak? Betul. Tepuk tangan buat Nabila. Bentuk kelompoknya 4 orang saja dengan cara putar kursi kalian. Dengan kelompok, murid mempraktekkan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, yaitu bermasyarakat. Mendapatkan lembar kerja murid setiap kelompok, ya. Di sini ada langkah-langkah apa saja yang kamu lakukan. Karena kita mengikuti instruksi dari kepala dinas, bahwasanya bijak menggunakan gawai, hanya 1 kelompok, 1 handphone atau 1 gawai saja. Agar pembelajaran yang dilakukan oleh murid lebih fokus, handphone milik mereka dikumpulkan. Sekolah kami memiliki hutan sekolah yang merupakan aset besar yang memang harus dioptimalkan untuk menunjang pembelajaran yang dilakukan kepada murid.
Berikut ini adalah sebagian pembelajaran yang dilakukan oleh para murid di hutan sekolah. Singkong. Lalu menurut hasil pencarian kamu, singkong ini monokotil dikotil? Dikotil, Pak. Dikotil. Kenapa? Karena tulang daunnya menjari gitu, Pak. Tulang daunnya menjadi benar ya? Iya. Coba diraba-raba, dipegang-pegang ya. Tidak boleh dicabut. Sudah di-scan? Sudah, Pak. Oke, apa tanamannya? Aku. Ini monokotil dikotil. Monokotil. Monokotil. Kenapa monokotil? Karena bijinya ada satu. B1, terus kemudian juga dia Tidak keras. tidak keras. Pembelajaran yang saya lakukan, walaupun mata pelajarannya informatika, tetapi saya berkolaborasi dengan mata pelajaran IPA, mengangkat tentang literasi digital dan pembelajaran IPA jenis tumbuhan monokotil dikotil. Kekuatan kami mempunyai hutan sekolah seperti ini yang cukup luas, banyak pohon-pohon, dapat kami gunakan sebagai laboratorium hidup, di mana anak-anak bisa berkreasi di sini. Kebetulan untuk IPA, anak-anak mengecek apakah tumbuhan tersebut dikotil monokotil. Untuk bahasa Indonesia bisa digunakan untuk anak-anak belajar membuat puisi tentang tanaman, tumbuhan. Laboratorium hidup ini bisa digunakan di semua mata pelajaran. Tentu saja ini semua perlu dukungan dari Bapak Ibu semua untuk mata pelajaran. Yuk, mari kita optimalkan penggunaan hutan sekolah kita sebagai laboratorium hidup. Ya, bagaimana anak-anak? Sudah men-scan tumbuhan ini? Sudah, Pak. Sudah, oke. Tanaman ini apa namanya? Nama lokalnya yaitu jambu bol. Oh, jambu bol. Ada nama latinnya? Ada apa? Syzygium malacense. Oke. Jenis tumbuhannya tadi apa nih? Ini jenis tumbuhannya itu dikotil. Dikotil. Kenapa dikotil? Karena tumbuh di batang daun lebar dan Ya, dan kuat. kuat. Apa yang kuat? Yaitu batangnya. Coba ditunjuk-tunjuk potongnya tuh. Nah, dah. Ah, ya, itu berarti kuat ya. Belajar di laboratorium hidup. Yaitu apa nama ini? Hutan sekolah. Bagaimana pendapat kamu setelah belajar hari ini? Menurut saya sangat menyenangkan karena kami bisa membandingkan tanaman monokotil dan dikotil melalui Google Lens dan secara langsung dengan cara diraba, dilihat dan tidak dicabut. Saya ini juga menyenangkan karena di hutan sekolah ini vibes-nya tuh kayak rindang banget, terus banyak pepohonan, sama udaranya sejuk. Sangat menyenangkan karena dapat bereksplorasi di luar kelas. Dan juga itu ketika kita berada di dalam hutan sekolah, kita dapat membedakan mana tumbuhan monokotil dan dikotil. Kita bisa melihatnya secara langsung, membedakannya dan juga merabanya. Yang tentu itu tidak bisa kita dapatkan di dalam kelas. Jadi teman-teman, kami akan mempresentasikan yang telah kami pelajari minggu kemarin, yaitu pengenalan dan perbandingan monokotil dan dikotil. Monokotil dan karakteristik utamanya. Definisi monokotil dalam botani. Monokotil merupakan kelompok tumbuhan yang seperti padi dan jagung. Ada anggrek keindahan dalam keberagaman. Presentasi kita sudah selesai. Apakah hari ini ingin bertanya? Oke. Tadi pertanyaan kamu apa? Apa sih yang dimaksud kambiun itu? Oke. Kambiun adalah zat yang ada di dalam batang tumbuhan yang berfungsi agar batang itu terjadi keras. Nah, karena batang itu keras, maka tumbuhan ini dinamakan menjadi tumbuhan dikotil. Jawab, bagian tumbuhan yang berfungsi melindungi biji adalah maju. Silakan maju. Ya, silakan. Kamu jawab? Ya, oke. Oke, tepuk tangan. Oke, silakan. Betul sekali. Pembelajaran yang dilakukan oleh Bapak Haryanto sangat menyenangkan dan sangat bermakna bagi anak-anak. Karena anak-anak dapat bisa langsung terjun ke hutan sekolah yang kami sebut aset sekolah atau laboratorium hidup. Saya berharap Bapak Haryanto dapat berkolaborasi dengan berbagai mata pelajaran yang lainnya karena pembelajaran ini sangat bermakna dan sangat menyenangkan bagi peserta didik. Pembelajaran yang dilakukan oleh Pak Haryanto itu sangat bagus dan menarik, apalagi pembelajarannya dilakukan di luar ruangan dan kebetulan dilaksanakan di area hutan sekolah, sehingga pembelajaran yang dilakukan secara kolaborasi antara mapel informatika dan IPA itu bisa berjalan dengan menarik untuk peserta didik, dengan menyenangkan dan penuh makna. Dan saya rasa mudah-mudahan ke depannya Pak Haryanto bisa berkolaborasi dengan mapel yang saya ajar biasa.